Oh, you don't have permission. Baik, saya mulai hari ini. Kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa mulai pertemuan ini, kalian menuliskan tugasnya sudah mulai berkelompok. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu tugasnya sendiri-sendiri, ya, maka kali ini kalian tugasnya berkelompok. Nah, di pertemuan ini saya akan ngebahas tentang bagaimana membuat bisnis model untuk ide bisnis Anda. Jadi kalau kemarin-kemarin sudah kalian masing-masing sendiri-sendiri mengutarakan idenya, ide bisnisnya apa. Nah, itu kan masih menuangkan sebatas ide awal. Nah, kemudian bagaimana dari sebuah ide tersebut bisa dikembangkan, dirinci dengan jelas, masing-masing poin yang harus kalian pikirkan dan kalian tentukan, ya. Nah, ada banyak sebenarnya pembuatan model bisnis, tetapi yang banyak dipakai dan memang simple ya, to the point, itu adalah yang model bisnis model kanvas. Nah, seperti apa bisnis model kanvas? Saya view full screen dulu ya, atau slideshow. Oke. Jadi bisnis model kanvas itu ada 9 elemen. Jadi kalian harus memperhatikan ke 9 elemen ini, mulai dari key partner, key activities, value proposition, key resource, channel, customer relationship, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Nah, ke-9 poin ini yang menjadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau membreakdown ide bisnisnya. Ya, jadi kalau sudah terpenuhi ke-9 poin ini, maka kira-kira bisnis model kalian sudah bisa terlihat dengan jelas. Apa saja ke-9 poin ini ya? Mari kita perhatikan satu-satu. Saya akan menjelaskan masing-masing dari elemen ini. Oke, yang pertama itu adalah key partner. Di sini dalam menjalankan sebuah bisnis, ya, kalau misalnya kalian memerlukan partner, ya biasanya kalau usaha yang sudah berkembang atau artinya usaha itu memang ada rencana untuk dikembangkan, maka diperlukan key partner. Ya, entah apakah key partner tersebut adalah bagian dari supplier produk, supplier bahan baku, atau supplier packaging, dan lain sebagainya. Biasanya key partner itu pasti dibutuhkan kalau masih baru membangun sebuah bisnis, karena supaya Anda lebih fokus ke bagian produksi produk utamanya atau layanan utamanya. Untuk yang lain-lain sebaiknya menggunakan partnership. Nah, di sini kalian menentukan siapa partnernya. Ya, tentukan siapa partner Anda, bagaimana mereka bisa membantu aktivitas bisnis Anda. Kemudian bentuk kerjasamanya bagaimana. Jadi yang namanya key partner di sini bukan hanya sekedar misalnya nih ya, kalian buka toko online, kemudian kalian butuh ekspedisi. Ya, nah belum tentu ekspedisi tersebut merupakan partner Anda kalau Anda tidak memiliki bentuk kerjasama yang resmi atau yang jelas seperti itu. Dan tidak ada keuntungan yang saling didapatkan. Nah, maka itu tidak bisa disebut sebagai key partner. Atau misalnya kalian mau membeli bahan baku, kalian ke pasar, bukan berarti pedagang di pasar adalah key partner kalau misalnya tidak. Ada yang bocor suaranya. Oke, saya mute dulu ya. Jadi kalian harus memiliki bentuk hubungan tertentu atau perjanjian yang saling menguntungkan, yang berbeda dari hanya sekedar kalian bertransaksi biasa dengan mereka. Ya, bukan hanya sekedar kalian mau mengirimkan barang
kalian ngirim aja ke sana gitu, enggak, itu bukan berarti itu key partner. Tapi key partner itu kalau memang ada perjanjian-perjanjian khususnya atau ada bentuk kerjasamanya seperti apa, maka baru itu key partner. Kalau misalnya setelah kalian membeli bahan baku di pasar, di suatu pedagang misalnya, nah karena sudah berlangganan, akhirnya lama-lama kalian membuat kerjasama, misalnya karena saya cocok dengan bahan baku Anda, misalnya bagaimana kalau kita partneran saja, saya pasti membutuhkan nih secara rutin untuk produksi bisnis saya, misalnya Anda berkata seperti itu kepada mereka, dan mereka kemudian oke, karena sudah pasti akan membeli secara rutin, sudah pasti membutuhkan produk atau bahan baku itu secara rutin. Nah, maka kemudian bentuk kerjasamanya misalnya apa? Oh, diberikan prioritas stok misalnya, ya. Jadi kalau misalnya ada stok yang terbatas, maka Anda akan didahulukan. Kemudian mungkin diberikan harga spesial misalnya. Nah, jadi seperti apa bentuk kerjasamanya? Dan mungkin bagi mereka juga kalian sudah menentukan berapa minimal pemesanan bahan bakunya gitu, sehingga mereka juga diuntungkan, yaitu mereka pasti akan mendapatkan pelanggan, yaitu Anda sebagai yang membutuhkan supplier bahan baku gitu ya, mereka pasti akan laku ke Anda sebanyak berapa gitu. Jadi ada bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, jika sudah ada bentuk kerjasamanya itu, maka itulah yang disebut sebagai key partner. Nah, silahkan kalian tentukan kira-kira kalian membutuhkan partner siapa saja untuk bisnis kalian. Tuh, ya. Kemudian poin kedua yaitu key activity. Nah, ya ini pasti harus kalian tentukan ya, namanya kalian mau membuat ide bisnis, kan harus ada apa aktivitas atau pekerjaan utama dari bisnis Anda. Jangan salah, jangan sampai pekerjaan itu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan di awal, maka itu bukan merupakan key activities-nya. Jadi hanya misalnya membuka toko misalnya. Nah, mungkin kan hanya itu membukanya hanya di awal atau membangunnya hanya di awal. Tetapi yang dilakukan secara terus-menerus itu apa? Gitu. Artinya misalnya kalian punya karyawan, yang dilakukan secara terus-menerus oleh karyawan itu apa? Ya, jangan sampai nanti yang kalian masukkan ke key activities itu adalah kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan sementara atau tidak terus-menerus. Gitu. Ya, itu berarti kurang tepat. Karena yang tepat adalah merupakan aktivitas utama yang memang dilakukan secara rutin dan terus-menerus di dalam bisnis Anda. Misalnya kalian berbisnis kuliner misalnya. Nah, maka aktivitas utamanya pasti apa? Misalnya memasak kuliner tersebut. Apakah kulinernya makanan berat atau dessert, maka kan berarti aktivitas utamanya adalah membuat produk tersebut. Gitu. Kemudian selain itu apa lagi aktivitas utamanya? Nah, pastinya melakukan pemasaran, karena memasak saja itu tidak akan mendatangkan transaksi, tetapi kan bagaimana bisa mendapatkan pelanggan, maka disitulah bisnis kalian bisa berjalan gitu. Nah, jadi apa aktivitas yang selalu dilakukan setiap hari? Ibaratnya kalau perusahaan atau kantor ya yang memiliki karyawan, nah karyawan itu tiap harinya ngerjain apa? Nah, itu aktivitas utamanya yang menjadi aktivitas utamanya. Gitu. Berkaitan dengan produk atau jasa yang kalian tawarkan di bisnis Anda. Itu key activities-nya. Ya. Silahkan dituliskan apakah itu berkaitan dengan produksi atau berkaitan dengan pemasaran atau marketing, atau berkaitan juga dengan delivery-nya, misalnya delivery itu kalian kalian lakukan sendiri misalnya, atau juga packaging, kalian melakukan packaging dan itu merupakan aktivitas utamanya. Nah, maka itu silahkan dimasukkan. Kalau misalnya online atau jasa gitu ya, apakah misalnya editing foto misalnya, nah maka aktivitas utamanya mungkin dari sisi pembuatan produknya,
yaitu mengedit fotonya, berarti tentang desain misalnya. Kemudian pemasaran tetap, biasanya apapun kan ada pemasarannya dan itu harus selalu dilakukan. Nah, itu silahkan dimasukkan di dalam key activities-nya. Karena nanti dari key activities ini kalian akan membutuhkan tenaga apa saja atau sumber daya apa saja. Tuh, kalau misalnya nanti di sini belum rinci, nanti kalian akan bingung nanti kalau misalnya ternyata orangnya terlalu banyak atau mungkin bahkan kalian nanti tidak bisa menentukan oh ternyata membutuhkan karyawan ini gitu. Oke, berikutnya adalah value proposition. Nah, ini juga sangat penting ketika kalian membuat bisnis model. Kenapa? Karena bisa dikatakan tidak ada bisnis yang benar-benar unik ya, artinya benar-benar tidak ada pesaing itu nggak mungkin. Justru kalau misalnya ada bisnis yang tidak ada pesaingnya, itu dipertanyakan. Kenapa? Karena kenapa bisa bisnisnya tidak ada pesaing? Apakah memang bisnis tersebut tidak potensial? Apakah memang bisnis tersebut tidak menarik? Atau apakah bisnis tersebut sulit untuk dilakukan? Nah, itu justru dipertanyakan. Kalau misalnya bisnis tersebut sudah sangat ekstrim, Bu, sudah banyak yang melakukan. Nah, justru itu berarti kan ada peluang pasar yang bagus. Ada peluang pasar yang besar sehingga orang banyak masuk di situ. Nah, tinggal yang ditentukan adalah value-nya. Ya, value apa yang akan kalian berikan? Apa pembedanya dibandingkan dengan pesaing-pesaing di bisnis yang sejenis dengan kalian? Nah, itulah value proposition. Jadi, apa kelebihan dari produk atau jasamu dibandingkan dengan bisnis-bisnis sejenis yang sudah ada atau kompetitor? Nah, di sini juga bisa berupa layanan. Layanan apa yang bisa memberikan atau menjawab kebutuhan customer? Dan tanda-tandanya biasanya dari value ini atau kelebihan-kelebihan ini, nilai unik ini atau nilai tambah ini, itu akan membuat customer memilih di antara bisnis yang sejenis, ada 5, ada 10. Mengapa harus memilih Anda? Berarti kan ada nilai lebihnya. Nah, nilai lebih itulah yang harus kalian tentukan dan temukan dan dimasukkan di dalam value proposition. Ya. Jadi misalnya sama-sama bisnis kuliner. Kulinernya sama-sama jualan pizza misalnya. Kenapa harus beli pizzanya di bisnis kalian, di usaha kalian? Apakah pizzanya crispy, pizzanya tipis rotinya, pizzanya rasanya atau variannya lebih banyak dan lain sebagainya? Atau apa layanan yang bisa Anda berikan, layanan antar, dan lain-lain. Silahkan berikan value atau nilai tambah yang berbeda, sehingga orang akan lebih memilih untuk menggunakan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan produk kompetitor lain. Nah, itu value proposition. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Ini masih 3 nih. Ada 6 lagi. Belum ada ya, saya lanjutkan dulu. Nah, berikutnya ada key resource. Apa saja yang kalian butuhkan untuk membangun bisnis Anda? Ya, dalam hal ini tidak selalu berkaitan dengan modal atau pendanaan, tetapi lebih ke yang berkaitan dengan pensupport atau pendukung produk, layanan atau jasa kalian. Ya, jadi apa saja sumber daya yang dibutuhkan? Apakah misalnya lokasi kalau misalnya bisnisnya offline, ya? Kalau misalnya hanya di rumah saja, oke. Di kamar kosan, oke. Memulainya dari situ nggak masalah, tapi tetap harus dituliskan di dalam key resource tersebut. Kenapa? Karena misalnya nih garasi saat ini atau di rumah atau di kamar saat ini memulainya, nah itu kan masih awal. Tapi kan ketika membuat sebuah ide bisnis, sebuah bisnis model, maka kalian harus sudah memiliki pandangan bahwa bisnis tersebut akan dikembangkan.
Sehingga nantinya tidak cukup lagi menggunakan garasi rumah orang tua atau kamar kos. Gitu. Sehingga tempat atau lokasi itu dimasukkan juga ke dalam key resource. Menjadi gudang kah, kantor kah, sewa kah, gitu kan? Itu harus dimasukkan komponennya, gitu. Kan kalau memang itu memang dibutuhkan, ya pasti butuh ya. Walaupun online juga kan kalian butuhkan ya, gitu ya. Walaupun sekarang banyak sekali co-working space, gitu kan. Nah itu kan butuh juga, maka itu bisa dimasukkan. Atau kalau misalnya online ya, maka ini contoh key resource yang dibutuhkan mungkin adalah platform. Kalian apakah mau menggunakan marketplace atau kalian akan menggunakan e-commerce? Kalau membutuhkan marketplace berarti kalian harus membuat tokonya, gitu kan? Apa namanya apa, brandnya, ya karena brand itu merupakan salah satu key resource yang sangat penting. Ya, brand itu ibaratnya kayak ya mereknya atau jargonnya, apa yang akan kalian mudah kenalkan untuk orang lain. Misalnya kalian kayak ingat mie instan, maka ingat brand apa. Nah, kalau kalian menyebutnya satu ya atau dua gitu ya di antara sekian banyak merek, maka artinya brand tersebut sangat kuat. Nah, itu yang harus kalian ciptakan. Ya, brand itu merupakan suatu resource juga, atau nama perusahaan atau nama produk gitu ya. Kemudian bisa juga server hosting, domainnya ya. Domain itu kalau di online, kalau misalnya di offline itu sama aja dengan plang gedung, plang perusahaan gitu ya. Kalau di online kan namanya domain ya, yang dipajang atau yang dikenal orang banyak itu kan dari domainnya. Nah, itu harus dibuat yang mudah diingat, yang mudah dikenal, mudah dihafal, itu penting. Jangan terlalu susah bikin domain atau nama. Kemudian pastinya kalau misalnya online pasti butuh internet dan perangkat, apakah itu mau menggunakan PC atau laptop atau mau menggunakan HP. Nah, itu adalah key resource. Kalau misalnya mau bisnis online tapi HP-nya butut dan itu kurang, maka ya itu kan tidak akan mengoptimalkan bisnis Anda juga. Maka itu harus dilakukan. Jadi silahkan kalian tuliskan semua key resource yang Anda butuhkan untuk membangun bisnis Anda. Mulai dari lokasi kah, bahan baku mungkin, kemudian apa? Untuk kalau misalnya kalian melakukan packaging sendiri, maka mungkin bahan baku kemasan, apalagi misalnya juga dibutuhkan SDM khusus, SDM tertentu, maka itu masukkan ke dalam key resource karena itu sumber daya. Jadi ini sumber daya keseluruhan ya. Apa saja pokoknya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis Anda. Itu di dalam key resource. Oke, berikutnya adalah channel. Oke, yang baru masuk, suaranya saya matikan dulu. Berikutnya adalah channel. Channel itu ibaratnya adalah saluran. Bagaimana Anda menjangkau target market Anda. Ya, gimana supaya orang tahu keberadaan Anda. Itu melalui channel. Channel apa? Kalau misalnya itu tergantung dari segmen marketnya, gitu ya. Ada banyak channel yang bisa dipakai baik itu online maupun offline. Tapi saat ini ketika kita memiliki suatu bisnis dan kita tidak berada di dunia online, di dunia maya, maka itu sudah ketinggalan zaman banget, ya. Karena kalau hanya offline, channelnya apa? Hanya buka toko kelontong. Bukan toko kelontong, maksudnya toko offline aja, atau tempatnya offline aja, bukanya dari rumah saja. Maka mungkin yang tahu kan hanya orang yang lewat saja. Dan itu seberapa banyak? Nggak banyak. Ya kan? Walaupun kalian berada di tempat yang ramai, tapi berarti yang tahu hanya di situ-situ saja. Tetapi kalau bisnis Anda berada di platform online, berada di dunia maya, maka yang bisa mengetahui, yang bisa menjangkau atau yang bisa Anda jangkau itu jauh lebih luas dan bisa ke berbagai daerah, bahkan ke berbagai negara.
gitu ya. Nah, kalian mau menggunakan apa silahkan, apakah mau menggunakan media elektronik, media online, media sosial media ya. Kalau misalnya kita menggunakan marketplace atau e-commerce, itu artinya orang mencari, ya kan? Orang kalau mau belanja, mereka ke pasar, ya. Tapi kalau orang nggak mau belanja, mereka nggak ke pasar. Nah, orang adanya di mana? Yang belum tentu belanja, adanya di sosial media. Sosial media ada banyak, ya. Sosial media yang Facebook kah, Instagram kah, Pinterest kah, banyak ya, apakah di YouTube dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sosial media itu orang tidak harus mereka mau belanja. Artinya pokoknya orang ngumpul aja di sana. Ada banyak orang di Instagram, ada banyak orang di Facebook, ada banyak orang di YouTube, ada banyak orang di sosial media yang lainnya. Nah, kalian woro-woro aja di sana. Ibaratnya kalian mengumumkan diri aja di sana bahwa ini loh ada Anda, ada bisnis Anda, ada layanan Anda. Sehingga mereka tahu, walaupun mereka tidak sedang ingin belanja, tidak sedang mencari sesuatu, tetapi karena melihat, ibaratnya sosial media itu kerumunan orang, Anda pasang banner-banner di sana, orang akan melihat apa sih itu, gitu. Kan nanti kalau memang mereka membutuhkan, itu akan bisa menjadi pilihan bagi mereka untuk apa ya, untuk oh ternyata ada ini loh, dan mereka baru ingat bahwa mereka membutuhkan layanan atau produk tersebut, maka mereka akhirnya bisa menjadi target market Anda, gitu ya. Jadi channel itu adalah jalur yang dipakai untuk bisa menjangkau customer. Silahkan dipilih kalian akan menggunakan media apa. Nah, di sini khusus untuk channel ini, kalian ketika nanti membuatnya, jangan hanya menggunakan WhatsApp, ya, karena WhatsApp Anda itu masih terbatas, ya. Kalaupun WhatsApp Anda banyak, sebanyak apa sih, ya kan? Artinya, kenapa? Karena WhatsApp itu untuk bisa saling melihat promosinya kan harus saling menyimpan nomor, gitu, ya. Teman-teman bisnis saya, contohnya, mereka memiliki nomor WhatsApp ya yang saling sudah terhubung itu sampai puluhan ribu, gitu, yang memang mereka melakukan bisnis, dan mereka bisa menjangkaunya dari WhatsApp. Tetapi kalau masih belum segitu ya, pasti viewernya juga akan sedikit, sehingga jangkauannya juga akan sedikit. Maka saya akan menyarankan, bukan hanya menyarankan, tetapi meminta, mewajibkan pada tugas ini bahwa kalian gunakan juga selain WhatsApp, gitu. Ya, jadi nanti channel yang kalian pakai itu silakan, apakah mau pakai Instagram, mau pakai Facebook, mau pakai apa lagi ya, yang mau pakai marketplace misalnya, silahkan channelnya. Ya, kalaupun pakai marketplace tetap sosial medianya wajib, karena orang bagaimana akan tahu keberadaan toko Anda di marketplace kalau kalian tidak punya sosial media. Ya, ibaratnya tadi Anda punya toko di pasar, orang kan kalau nggak ke pasar nggak tahu kalau ada toko Anda. Gitu. Sehingga Anda harus punya channel di sosial media supaya orang-orang bisa melihat keberadaan Anda. Ya, jadi kalian silahkan membuat channelnya di sosial media juga. Itu wajib. Jadi tidak ada alasan nanti kalian hanya menggunakan WhatsApp saja. Saya hanya di WhatsApp, Bu, tidak. Ya, karena di WhatsApp pasti tidak akan maksimal. Oke. Jadi di sini saya wajibkan minimal 2 itu. Berikutnya, customer relationship. Ya, setelah Anda menjangkau customer, Anda menjangkau target market, bagaimana orang-orang bisa tahu keberadaan bisnis Anda. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana membuat atau mengikat customer Anda melalui customer relationship. Ya, bagaimana Anda membangun hubungan dengan para customer Anda. Ya, bagaimana menjaga. Jadi kalau membangun hubungan itu artinya bagaimana mereka bisa apa istilahnya?
menjadi pelanggan dulu. Kemudian setelah itu menjaga hubungan, bagaimana mereka mengulangi transaksi atau menjadi pelanggan yang repeat order. Ya, jadi tidak hanya membangun hubungan tapi terus kemudian selesai, tapi juga bagaimana menjaga hubungan tersebut. Ya, kenapa? Karena kalau meskipun pelanggannya banyak tetapi dia tidak repeat order, maka ya makin lama kan apa artinya kayak nggak bertambah gitu. Jadi yang lama tetap ada, kemudian sambil terus-menerus menambah pelanggan yang baru. Maka itu kan bisa makin lama pelanggannya akan semakin banyak. Gitu ya. Nah, silahkan dibuat program-program apa saja yang menjadi bagian dalam customer relationship ini. Apakah misalnya grand opening, ya kalian masih baru grand opening, kemudian akan dibuat promo kayak pertanyaan siapa ya kemarin ya, itu ketika grand opening akan diberikan 100 porsi gratis misalnya. Nah mungkin itu bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan pertama. Ya. Kemudian bagaimana ketika menjaga hubungan dengan pelanggan? Pelanggannya ini sudah ada, udah banyak. Nah, gimana supaya tetap menjaga hubungan pelanggan? Misalnya sama-sama bakso. Sebelahnya buka bakso juga. Gimana supaya tetap terjaga nih hubungannya, pelanggan Anda tetap belinya ke Anda? Oh, mungkin dengan memberikan diskon kah, gitu kan? Atau mau memberikan membership misalnya, gitu kan? Jadi kalau misalnya berlangganan di tempat Anda 10 kali beli, misalnya bisa gratis 1 porsi misalnya gitu kan. Jadi setiap kali datang ke tempat Anda mendapatkan 1 poin kah atau 1 bintang kah, sehingga nanti setelah akumulasi 10 berikutnya akan mendapatkan gratis. Nah itu, tapi jangan lupa itu nanti dihitung ya, bahwa harga dari 1 yang gratis itu sudah masuk include ke dalam harga yang 10 ya, biar Anda tidak rugi. Jadi itu sudah diperhitungkan dulu. Jadi bagaimana membuat customer relationship ini, berarti kalian membuat program-program dan itu sudah terhitung, sudah terukur. Gitu ya. Apakah diskon, membership, atau apa ya kayak bintang-bintang tadi ya, sehingga mengumpulkan stem misalnya, banyak kan yang seperti itu menjaga hubungan supaya orang balik lagi gitu, sehingga sama-sama mau belanja produk A atau mau memakai layanan A, laundry misalnya, ya udahlah sekalian di sana terus karena lumayan dikumpulin stemnya, nanti bisa untuk gratis, kalau sudah 10 kali bisa gratis 1. Nah, contohnya itu seperti itu. Ya, customer relationship. Silakan kalian buat idenya untuk bisnis kalian yang cocok mau menggunakan relationship yang seperti apa. Oke. Nah, kemudian di sini kalian juga harus menentukan ya, poin berikutnya adalah customer segment, yaitu segmen market Anda. Nah, di sini tidak bisa kemudian siapa segmen market Anda? Semua orang. Nah, itu tidak terarah. Jadi kalian harus menentukan siapa target marketnya. Apakah berdasarkan gender kah? Gitu kan? Apakah berdasarkan usia? Apakah berdasarkan demografi? Apakah berdasarkan hobi misalnya? Ya, di sini harus didefinisikan secara spesifik. Jangan biar banyak Bu, jadi untuk umum saja, untuk semua. Enggak kayak gitu ya. Kalian harus pahami karakteristik dan kebutuhan khusus dari target market Anda. Kenapa? Supaya ketika kalian mau melakukan promosi, itu bisa langsung tepat sasaran. Kalau terlalu umum, orang nggak akan tersentuh, orang nggak akan merasa bahwa itu ditujukan kepada dirinya. Tetapi kalau misalnya nih, jualan apa ya? Jualan produk untuk camping, ya kan? Nah itu kan spesifik banget tuh. Memang orang-orang yang suka wisata alam, mungkin lebih ke usianya usia muda gitu kan, dan tidak yang anak-anak banget gitu kan. Dan di situ nanti ketika kalian membuat promosinya, membuat customer relationship-nya, membuat tagline-nya misalnya, atau membuat copywriting-nya, itu bisa lebih spesifik ke mereka, tidak ke semua orang gitu. Atau misalnya bisnis produk
apa perlengkapan bayi misalnya. Nah, perlengkapan bayi di situ berarti target marketnya siapa? Oke, produknya memang untuk bayi, tapi kan segmen marketnya, targetnya itu bukan si bayi kan, karena si bayi kan masih belum tahu tentang belanja, belum tahu, belum mengerti apapun. Berarti target marketnya siapa? Orang tuanya, gitu. Nah, bagaimana apa istilahnya karakteristik atau orang tuanya itu si target market ini bisa ditemukannya di mana gitu. Nah, di situ bisa membuat layanan, membuat promosi, membuat apa ya program-program yang langsung spesifik menuju ke target marketnya. Kalau misalnya ibu-ibu, nah ibu-ibu kan pasti suka belanja. Nah, misalnya kenyamanan gitu kan, bahannya, kemudian apalagi kalau perlengkapan bayi, mungkin trennya gitu kan, yang membuat biasanya para orang tua itu ingin memberikan yang lucu, memberikan yang paling bagus untuk buah hatinya. Nah, itu kalau misalnya sudah spesifik, maka nanti dibuat kalimat-kalimatnya itu memang sesuai dengan target marketnya. Nggak mungkin ketika menjual perlengkapan bayi, maka nyebutnya itu kaula muda kah atau apa enggak, tapi kan dear moms gitu. Nah, jadi sudah lebih spesifik gitu. Jadi itulah kenapa penting menentukan customer segment. Ya. Jangan diawur biar banyak berlaku untuk umum. Jangan. Ya, karena nanti kalian akan kesulitan ketika mau menjangkau segmen market Anda, mau mendapatkan pelanggan itu akan lebih sulit nanti. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah cost structure. Cost structure di sini adalah tentang rincian biaya. Berapa biaya atau modal yang dibutuhkan untuk membangun bisnis Anda. Ya, dari poin-poin di atas yang tadi, ya, itu pasti akan berkaitan dengan cost structure. Apa saja tuh tadi? Apakah dengan key partner ketika melakukan partnership membutuhkan biaya kah? Kalau misalnya tidak ada, oke. Tapi misalnya ada, apakah itu berupa biaya belanja modal yang misalnya harus DP dulu pertama, tetapi sebenarnya DP itu DP menguntungkan karena mendapatkan harga dasarnya lebih murah, misalnya. Maka itu kan harus jadi modal awal. Atau misalnya di dalam key activities, dalam activitiesnya membutuhkan alat pendukung apa. Kemudian dari biasanya sih yang lebih komplit hubungannya cost structure ini itu lebih banyak ke key resource. Karena resource itu adalah sumber daya yang dibutuhkan dan setiap sumber daya pasti ada biayanya. Jangan sampai ketika kalian menuliskan key resource ya, sumber daya tetapi tidak ada cost-nya. Itu nggak mungkin. Ya. Apakah lokasi? Lokasinya masih di rumah orang tua, Bu. Masih numpang, masih pakai yang ada. Itu harus tetap ada cost-nya. Silahkan tentukan berapa persen, silahkan tentukan berapa nominalnya. Peralatan kuliner, oh masih pakai dapurnya orang tua, Bu. Oh masih pakai peralatan kompor, minyak, atau alat-alat kayak penggorengan, panci, dan sebagainya masih pakai punyanya orang tua, Bu, misalnya. Nah, itu tetap harus ditulis sebagai cost. Ya, apakah sebagai cost investasi atau sebagai biaya operasional. Itu tetap harus dituliskan. Variabelnya harus ada. Apakah nanti isinya, ya karena masih awal, kan masih pakai punyanya orang tua, oke, berarti tuliskan dalam bentuk sewa. Kompornya nyewa ke orang tua. Entah dibayarkan atau tidak, tetapi harus ada komponennya di situ. Harus ditulis. Harus ditulis, Bu. Iya. Kenapa? Karena nanti akan dipakai untuk menghitung berapa pengeluaran dan apakah keuntungannya itu bisa tercapai. Kalau tidak dihitung, ya, lokasi tidak dihitung sewa lah. Nanti kalau ternyata kalian ekspansi dan membutuhkan ruang yang lebih besar, membutuhkan gedung yang lebih besar, maka kalian nggak mampu bayar. Nah, makanya harus ditulis. Kalau misalnya ternyata kompornya orang tua dipakai terus rusak, nah kan harus beli. Nah, Anda sudah ada kos karena sudah menyewa gitu kan, ada biaya sewa yang bisa dibuat untuk menggantikan.
gitu ya. Kemudian misalnya nantinya mau ekspansi juga ya, maka kan membutuhkan alat-alat sendiri. Nah, itu ada biayanya. Sehingga dari penetapan harga awal itu sudah termasuk dari semua perhitungan pengeluaran. Kalau misalnya nanti tidak dihitung, maka kemungkinan akan terjadi seperti ini. Oh, sekarang bisa jual nih, wah bisa murah nih, hanya jualnya 5.000 untuk produk A. Padahal ternyata ada banyak komponen variabel yang belum terhitung cost-nya. Ya, sehingga ketika kalian usahanya ramai, usahanya berkembang, ya ini banyak nih terjadi ya. Ketika ekspansi, ketika usahanya berkembang justru mati. Kenapa? Karena nggak jadi untung. Ketika usahanya berkembang, nyewa tempat yang lebih besar, menyewa karyawannya nambah, ternyata harga dasarnya itu tidak mampu keuntungannya untuk membayar hal-hal ekspansi tadi. Karena variabel-variabel tadi itu belum dihitung di dalam harga jual produknya. Harga dasarnya itu masih belum terdiri dari variabel-variabel itu. Sehingga ketika ekspansi justru malah rugi. Nah, akhirnya apakah apa yang harus dilakukan supaya ini? Maka nggak ada cara lain adalah dengan mengubah harga. Nah, mengubah harga itu kan bukan hal yang mudah. Ketika orang sudah terlanjur mengenal produk atau layanan jasa Anda dengan harga 5.000, kemudian setelah dihitung dengan pengeluarannya ternyata sebenarnya harusnya terjual 10.000, maka Anda menaikkan harganya menjadi 10.000, itu bukan hal yang mudah untuk diterima oleh pelanggan Anda. Makanya di sini penentuan cost structure harus sedetil mungkin, harus diperhitungkan semuanya. Kalaupun belum bisa dibayarkan di awal, maka dalam bentuk hutang, yang penting variabelnya sudah ada. Ya, jadi penentuan harga HPP di awal itu nanti akan tetap harganya walaupun sudah ada ekspansi. Justru pada prinsipnya ekspansi itu harusnya bisa meningkatkan keuntungan. Kenapa? Karena yang awalnya misalnya biaya produksi operasional, karena masih skala kecil, belanja bahan bakunya masih sekarung misalnya. Harga jatuhnya sekarung berapa misalnya. Tapi karena sudah ekspansi, belanja bahan bakunya tidak hanya sekarung, tapi 10 karung, yang mana lebih murah misalnya. Nah, itu kan berarti bisa meningkatkan keuntungan. Nah, yang benar tuh seperti itu. Jangan sampai ekspansi malah mengurangi keuntungan karena ada beberapa variabel yang belum terhitung. Tuh ya. Oke, berikutnya adalah revenue stream. Nah, di sini kalian harus menentukan kalian dapat duitnya dari mana. Ya, pastinya yang secara umum revenue stream itu didapatkan dari ya transaksi dari produk, apakah produk bisnis Anda itu berupa barang ataupun jasa layanan. Ya, nah dari situlah adalah pemasukan utamanya, mestinya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika membuat revenue stream, pemasukannya dari mana? Dari iklan. Lah, gimana iklan akan datang kalau transaksi kalian belum ada? Nggak akan ada yang iklan. Iklan datang karena tingginya transaksi, tingginya traffic, tingginya engagement, baru ada iklan. Dan itu bisa menjadi sebagai salah satu revenue. Tetapi kalau belum ada, maka itu nggak, iklan itu berada di urutan kesekian. Begitu juga investor, ya. Investor baru akan memberikan investasinya kalau melihat peluang atau potensi bisnisnya itu tinggi, itu besar. Ya, oh ternyata ini dibutuhkan oleh banyak orang. Setelah dijabarkan potensinya nanti bisa mendapatkan transaksi sekian-sekian gitu kan. Potensi marketnya besar, maka baru investor akan berani untuk menginvest. Kalau tidak, mereka tidak akan berinvest. Jadi, revenue stream yang utama itu adalah tentukan dari mana kalian mendapatkan duit utamanya dulu. Dan pastinya itu dari transaksi layanan produk atau jasa Anda. Gitu. Ya, apakah itu berupa keuntungannya, atau dari membership-nya, atau dari komisi, dan lain-lain. Ya, silahkan kalian tentukan, bisa ada banyak revenue stream. Gitu. Apakah dari
pembelian lepas, apakah dari berlangganan, ya tergantung dari bentuk bisnis yang akan kalian tawarkan. Ada banyak sekali yang bisa kalian gali. Kalau bisa tidak hanya dari satu sumber. Nah, semakin banyak revenue stream yang bisa kalian gali dari produk bisnis Anda, maka biasanya bisnis Anda akan semakin cepat berkembang pesat. Gitu. Oke? Oke, itu 9 penjelasan dari poin-poin yang ada di dalam bisnis model Canvas template. Ya, kalian bisa melihat contoh-contoh, ada banyak contoh-contoh BMC dari beberapa bisnis. Ya, di sini contohnya yang saya sudah lampirkan. Contoh dari BMC-nya Netflix. Ya, Netflix itu layanan TV ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, di sini dia key activities-nya ada urusan tentang lisensi ya, karena mereka produknya adalah produk kayak drama, film gitu kan, dan itu kan punya lisensi. Nah, karena produk mereka adalah itu secara kontinu selalu diperbarui, maka mereka ada tentang lisensi gitu, karena itu dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi key activity adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus gitu. Data analitik, nah ini berkaitan dengan data science. Kenapa dibutuhkan ya? Karena Netflix dia tidak akan bisa kalau tanpa data analitik, dia tidak akan bisa merekomendasikan film apa yang bisa disajikan, yang bisa direkomendasikan ketika Anda menonton, karena terlalu ada banyak jenis tontonan, ada banyak sekali genre tontonan. Nah, mana yang cocok dengan profilnya si customer-nya Netflix. Nah, untuk menjawab itu dijawab oleh si data analitik. Maka aktivitas menganalisis data itu selalu dilakukan oleh Netflix, makanya berada di dalam key activities-nya. Ya. Itu kira-kira contoh dari Netflix ya. Silahkan kalian baca sendiri untuk kalian jadikan contoh ketika kalian membuat BMC-nya. Ya, ini ada BMC-nya untuk produk Gillette. Nah, tahu? Itu untuk nyukur kalau yang cowok nyukur kumis ya. Itu Gillette, salah satu merek ya. Ini contoh bisnis modelnya. Kemudian ini kalau es jeruk, nah, misalnya kayak di jalan-jalan seperti itu, ya lemonade, Kelly's lemonade stand ya, stand penjual es lemon. Ini contoh. Jadi kalau misalnya kalian yang bisnis kuliner, silahkan bisa lebih detail juga dari ini, ya. Kemudian kalau yang tadi itu kan kayak franchise. Kemudian BMC ini juga contohnya kalau yang Uber. Nah, ya ini contohnya kira-kira seperti ini. Nah, silakan kalian buat BMC ya untuk ide usaha kelompok kalian masing-masing. Selain dibuat poin-poinnya, ini kan poin-poin aja ya, juga dibuat penjabaran lebih detail di bawahnya. Jadi penjelasannya itu seperti apa. Ya, terutama di dalam customer relationship itu bagaimana, ya di dalam revenue stream itu seperti apa, itu bisa dijelaskan lebih detail. Di bagian key activities dan bagian value itu juga pasti banyak yang perlu untuk dijelaskan lebih detail. Ya, karena kalau dituliskan di dalam template-nya itu kan terlalu kecil-kecil kotaknya, jadi ditulis per poin aja di dalam template-nya, tetapi untuk penjelasannya bisa diletakkan di luarnya. Oke? Nah, itu tentang bisnis model Canvas. Dengan kalian membuat bisnis model Canvas, maka akan mudah melihat gambaran dari ide bisnis Anda itu apa. Karena sudah terlihat masing-masing poinnya, oh kira-kira bisnisnya nanti kalian ngerjain apa, oh kira-kira nanti akan ada di mana, oh kira-kira nanti kalian dapat untungnya gimana, oh kira-kira kalian nanti butuh modalnya apa, gitu-gitu ya kira-kira. Jadi bisa langsung terlihat dengan mudah ketika kalian membuat BMC-nya. Oke? Baik, sekian itu penjelasan dari saya tentang BMC. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Boleh, yuk.
Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Izin bertanya, Bu Nelly. Silakan. Itu Bu ingin bertanya tentang tugas yang pengisian logbooknya itu nanti kita ngisinya per minggunya itu progresnya yang diinputkan di spreadsheet itu berupa link apa gimana, Bu? Nanti ya, yang penting hari ini saya ingin kalian sudah menuliskan daftar kelompok kalian, nama, NIM nama dan emailnya. Karena nanti akan saya buat batasan untuk semuanya, masing-masing hanya bisa mengisi kolom yang bisa mereka akses saja. Nah, untuk isinya nanti diisi dengan aktivitasnya. Kalian melakukan apa di minggu tersebut, gitu. Ya. Hari ini saya meminta daftar kelompoknya saja. Ya, supaya nanti saya bisa proteksi. Saya butuh emailnya. Iya, baik Bu. Berarti untuk BMC-nya ini sendiri nanti selain tabel-tabel poin-poinnya itu harus ada penjabaran penjelasannya juga ya, Bu? Ya, kalau BMC dibuat di PDF dan kalian upload di Dropbox ya di e-learning. Logbook itu kalian kalau misalnya di sekarang yang BMC kalian cukup mengerjakan BMC kalau misalnya kalian pengerjaan BMC-nya dibagi ya ada 5 orang mengerjakan apanya silahkan ngisi di kolom apa selnya masing-masing gitu. Ya misalnya saya mengerjakan tentang key value-nya misalnya. Kemudian yang satunya mengerjakan apanya, silahkan. Kalaupun dikerjakan bareng-bareng, ya udah tulis aja mengerjakan BMC, BMC, BMC. Nah, nanti dikumpulkannya di dalam Dropbox gitu. Sebenarnya logbook itu nanti saya siapkan untuk ketika sudah mulai melakukan promosi. Karena promosi itu harus dilakukan secara rutin nanti maksimal sudah harus mulai setelah UTS. Tapi misalnya ketika kalian sudah ada yang memulainya dari saat ini, nah itu bisa diisikan di logbooknya, melakukan promosi di Instagram, melakukan promosi di mana, gitu. Itu silahkan dimasukkan di situ. Kalau misalnya promosinya dilakukan di sosial media, kalian bisa memasukkan linknya. Gitu, ya. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Nelly. Ya, sama-sama. Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Bu, ini kan kelompoknya saya itu ada 6 orang. Itu gimana, Bu? Pembagian... Kan kalau misalnya kelasnya jumlahnya memang lebih, ya berarti ada yang lebih gitu. Jadi misalnya berapa? 46. Nah, berarti ada satu kelompok yang 6. Gitu ya. Itu nanti untuk pembagian job desk-nya gimana, Bu? Silahkan kalian atur pembagian job desk-nya. Berarti dalam satu kelompok itu ada 2 job desk yang sama. Satu job desk 2 orang gitu. Kalian job desk-nya ada berapa? Kan itu ada 5, Bu. Kan nggak harus 5. Emang saya menentukan 5. Oh, ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan?
Bu Nili, saya mau sedikit menambahkan, Bu Nili. Ya, silahkan. Ya, jadi jangan lupa ya, nanti di cost structure-nya itu seperti yang dijelaskan Bu Nili tadi, nggak cuman kalian bikin bahan bakunya aja. Jadi misalnya kalau jualan makanan, misalnya jualan nugget nih, yang dituliskan di cost structure-nya hanya beli tepungnya aja, beli dagingnya aja, itu enggak. Tapi kompornya, alat-alat itu juga kalian hitung gitu. Nah, kalau misalnya dibilang saya pakai alat dari rumah, Bu, gitu. Nah, kalian ibaratkan bahwa pada saat kalian menggunakan itu, kalian menyewa, gitu. Nah, terus juga kalau misalnya nanti Anda akan membuat diskon atau mungkin mau bikin promo-promo buy one get one dan lain sebagainya, itu juga harus dimasukkan ke dalam cost structure gitu. Jadi nanti akan bisa nge-track nih kira-kira dari bisnis ini itu cost-nya apa aja gitu. Jangan ternyata pada saat Anda akan melakukan program-program itu ternyata maunya kita itu promosi biar untung, tapi ternyata malah nanti di belakangnya jadi rugi gitu. Nah, itu juga harus masuk ke dalam BNC-nya. Tuh. Itu aja sih. Iya, terima kasih Bu Karina. Ya. Mungkin yang lainnya ada lagi pertanyaan tentang BNC-nya. Tidak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, saya cukupkan pertemuan pagi ini. Untuk kelas berikutnya, Kamis saya ke Malang, Bu Karina. Kelas berikutnya Rabu. Oh, Rabu ya? Oh, oke. Kalau Rabu. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dikerjakan. Hari ini minimal nama kelompoknya sudah disetor, terutama emailnya. Ya, karena di situ yang akan saya pakai. Kalau telat dari hari ini, nanti tidak akan bisa mengakses. Ya. Untuk BMC-nya masih sampai hari Minggu seperti biasa. Untuk semua kelas. Oke. Baik, sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Terima kasih.